Udah ada kan slide-nya? Ada. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kejaran satu, yaitu mengenai analisis spasial kondisi existing Sungai Kapuas. Di sini kami dari kelompok 5 ada saya sendiri, Rian Hidayat dengan NIM 157250009. Kemudian ada Muhammad Kaisar 157250031. Ada Hatu Darin Kalistanieli 157250061 dan Muhammad Faza Rizkyandra dengan NIM 157250065. Untuk yang pertama merupakan peta administrasi daerah aliran sungai Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Sungai Kapuas. Mungkin kita sudah tak asing lagi mengenai Sungai Kapuas, yang mana merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1.143 kilometer. Nah, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, yang bermula dari Pegunungan Muler dan berakhir di Laut Natuna. Secara geografis, Sungai Kapuas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hulu, yang kedua ada tengah, dan yang ketiga ada hilir. Di bagian hulu sendiri terdapat di daerah pegunungan dengan arus yang sangat deras, kemudian di bagian tengah mulai melandai dan dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat, dan yang terakhir di bagian hilir yaitu alirannya lebih tenang dan melewati daerah perkotaan seperti Pontianak. Kemudian secara hidrologi, Sungai Kapuas ini mengalirkan air dari pedalaman ke laut, yang mana menjadi bagian penting dari siklus air. Dan yang terakhir yaitu menjadi manfaat bagi masyarakat yang sebagai sumber air, sarana transportasi utama, jalur perdagangan, dan pendukung perikanan dan pertanian. Pertanian dan perkebunan. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Sanggau, yaitu bagian tengah, yang terletak di ibu kota Sanggau. Karakteristiknya dominasi perkebunan seperti sawit, karet, serta permukiman menyebar di sepanjang aliran sungai. Dan yang terakhir yaitu Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak sebagai hilir dan hilir utamanya, dengan karakteristik banyak lahan rawa dan dataran rendah dekat muara sungai, serta pusat perkotaan terbesar di Kalimantan Barat. Kemudian selanjutnya ada peta catchment area. Nah, peta catchment area ini berbeda dengan peta administrasi. Mungkin perbedaannya terletak di luas dari wilayah Sungai Kapuasnya sendiri, yang mana luasnya itu sangat besar, sekitar 98.000 km persegi, yang kita bagi menjadi tiga. Yang pertama hulu, yang terletak di Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Nah, daerah ini tuh didominasi hutan hujan tropis dengan infiltrasi tinggi yang berfungsi sebagai zona tangkapan air utama dan pengatur debit Sungai Kapuas. Yang kedua yaitu bagian tengah yang terletak di Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Landak. Yang mana zona ini tuh zona transisi dengan perubahan penggunaan lahan menjadi perkebunan dan permukiman, menyebabkan daya serap tanah berkurang dan aliran permukimannya itu meningkat. Yang terakhir yaitu bagian hilir, yaitu terletak di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak, yang didominasi lahan terbangun dan gambut yang menyebabkan infiltrasi rendah, meningkatkan risiko banjir dan genangan terutama saat curah hujan tinggi. Kesimpulannya, luas daerah dari Sungai Kapuas itu melintasi 12 lebih dari 12 kabupaten yang menuntut pengelolaan terpadu lintas wilayah terutama dalam pengendalian banjir dan konservasi hutan serta perlindungan lahan gambut hilir. Nah, lalu di sini ada bagian analisis aliran sungai yang dimana pola aliran itu dendritik. Kalau teman-teman kurang familiar dengan nama dendritik itu memiliki pola seperti cabang pohon atau akar. Jadi memiliki banyak cabang seperti yang bisa dilihat di gambar itu eh, aliran utamanya itu yang biru tua, namun banyak cabangnya seperti biru-biru mudanya itu. Nah, untuk hulunya itu ada di Kapuas Hulu. Nah, dia tuh lerengnya curam, alirannya deras, turun lagi ke daerah tengah. Nah, itu berkurangnya kemiringan dan mulai ada aktivitas manusia. Terus di saat yang di hilir yaitu di Pontianak,
Pontianak itu yang paling ujung kiri ya, biru dokternya. Dia itu alirannya lambat, topografinya datar. Nah, jadi eh, itu tuh eh, yang paling ngebedain itu dari topografi karena apa? Karena di hulu itu sangat lereng curam. Bedanya kalau di hilir Pontianak itu sangat datar. Lalu karena topografi datar itu jadi sedimentasi, lalu penangkalan, lalu banjir. Nah, Sungai Kapuas juga memiliki banyak anak sungai yang membentuk aliran jaringan aliran yang luas kayak yang tadi aku udah bilang ya guys. Jadi Sungai Kapuasnya itu yang biru dongker, cuman punya banyak cabang lainnya cuma punya banyak aliran sungai kecil-kecil lainnya. Nah, itu juga memperbesar volume air yang mengalir ke sungai utama. Jadi fluktuasi debit tinggi sepanjang tahun maka akan banjir guys. Dan di sini ada peta analisis kemiringan lereng, di mana tuh kalau pada bagian hulu itu didominasi sama lereng curam yang warnanya itu kuning sampai kemerahan. Ini tuh menyebabkan kecepatan aliran tuh jadi tinggi sama bisa menyebabkan potensi erosi yang besar. Terus pada bagian tengah daerah aliran Sungai Kapuas didominasi sama kelas 8 sampai 15%, ditandai dengan warna kuning hingga hijau, sehingga aliran itu menjadi lebih stabil dan mulai terjadi proses sedimentasi. Dan di wilayah hilir ini, kayak di kota Pontianak itu, lerengnya itu dominasinya 0 sampai 8%. Warnanya itu warna hijau, terus menyebabkan aliran itu menjadi lambat, sehingga meningkatkan akumulasi air dan berpotensi menimbulkan genangan dan banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Distribusi kemiringan lereng ini menunjukkan bahwa semakin ke arah hilir, energi aliran sungai menurun, sementara potensi akumulasi air meningkat. Hal ini menjadikan wilayah hilir sebagai zona rawan banjir, terutama saat curah hujan tinggi dan debit sungai meningkat. Dan untuk ini ada analisis peta tanah soil yang dimana kalau di bagian hulu itu ada dominasi dengan Humic Acrysol dan Humic Ferrasols, yang dimana itu menunjukkan peta itu berwarna merah, berdominasi warna merah yang membuatnya itu lebih stabil, namun rentan erosi dan lerengnya curam. Dan untuk di bagian tengah itu, yaitu di daerah Sanggau, Sintang, Sekadau itu dominasi dengan tanah ortik dan rhodic Ferrasols. Yang dimana itu merupakan zona transisi antara dan mineral, tanah mineral dan organik. Lalu di bagian hilir, seperti Pontianak dan Kuburaya, itu didominasi dengan distrik Histosols dan distrik Gleisols, yaitu tanah gambut dengan daya dukung yang rendah, sedang rentan dengan subsidien. Pola distribusi ini mencerminkan pengaruh topografi dan hidrologi. Wilayah hilir yang datar mendukung akumulasi bahan organik sehingga terbentuk tanah gambut yang tebal. Sedangkan wilayah hulu yang belereng memiliki tanah mineral yang memiliki drainase yang lebih baik. Dan ini untuk dampak positif dan negatif setiap tanahnya. Kalau di tanah gambut, itu dampak positif itu bisa menyimpan karbon dalam jumlah yang besar, terus bisa menyerap dan menyimpan air sehingga membantu mengurangi risiko banjir, dan menjadi habitat bagi para flora dan fauna. Sedangkan tanah aluvial itu, dampak positifnya itu memiliki kesuburan yang tinggi sehingga cocok untuk pertanian. Mudah diolah karena relatif teksturnya halus. Mendukung pembangunan permukiman karena berada di dataran rendah. Sedangkan tanah fosforik itu, dampak positifnya dapat dimanfaatkan untuk perkebunan, mendukung pertumbuhan vegetasi hutan, dan berperan dalam menjaga kestabilan tanah di daerah perbukitan. Dan untuk dampak negatif ya, tanah gambut ini daya dukungnya rendah, sehingga tidak stabil untuk pembangunan. Mudah terbakar saat kering dan sulit dipadamkan. Bersifat sangat asam sehingga kurang cocok untuk pertanian dan rentan mengalami penurunan tanah. Dan untuk tanah aluvial ini rentan terhadap banjir, terus struktur tanahnya mudah berubah karena erosi dan sedimentasi, dan bisa mengalami pencemaran karena dekat dengan aliran sungai. Dan untuk tanah potsolik ini, kandungan unsur haranya sangat rendah sehingga kurang subur dan bersifat asam sehingga memerlukan pengapuran dan mudah mengalami erosi, serta kurang cocok untuk pertanian tanpa pengolahan intensif.
Terus berikutnya adalah bagian analisis fungsi lahan. Jadi kelompok kami itu mengidentifikasi ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama itu sebagai lahan pertanian. Jadi bantaran Sungai Kapuas itu tanahnya aluvial yang subur dan mineralnya tinggi. Jadi tanahnya itu banyak dipakai untuk sawah dan pertanian. Petani di sana bahkan kadang memanfaatkan aftermath dari banjir musiman sebagai irigasi alami. Yang kedua itu sebagai lahan konservasi dan lahan basah. Itu mencakup rawa gambut, hutan riparian, sampai Danau Sentarum yang bahkan itu sudah diakui secara internasional sebagai Ramsar Site. Fungsinya itu sebagai penjaga keseimbangan dan penyimpanan lahan. Dan yang ketiga itu adalah sebagai lahan permukiman. Sepanjang aliran Kapuas itu memang sudah lama jadi pusat aktivitas masyarakat Dayak dan Melayu, mulai dari transportasi, air bersih, sampai budaya. Tapi alih fungsi lahan ini menjadi pemukiman juga berdampak, salah satunya meningkatkan runoff dan menurunkan infiltrasi tanah. Terus kalau untuk analisis tipe tanah, kita masuk ke tipe-tipe tanahnya. Jadi wilayah Sungai Kapuas itu didominasi 3 jenis tanah, itu gambut, aluvial, dan potsolik. Di bagian hilir itu dominan tanah gambut yang organiknya tuh tinggi dan jenuh air. Di dataran rendah sepanjang sungai itu ada tanah aluvial yang subur dan banyak dipakai pertanian. Sementara di bagian hulu itu berbukit, dominan tanah potsolik yang lebih rentan erosi. Terus di pojok kiri bawah itu ada segitiga tekstur tanah USDA, itu dipakai sebagai acuan untuk mengklasifikasikan tekstur dari ketiga jenis tanah tadi apakah masuk ke kategori clay, silt, loam, atau yang lainnya. Dan di slide ini kita akan menganalisis karakteristik fisik dan hubungannya ke kondisi lingkungan. Jadi kalau secara spasial, distribusi tanahnya itu dipengaruhi topografi dan hidrologi. Tanah potsolik di hulu itu strukturnya kurang stabil, haranya rendah, jadi rentan erosi terutama di lereng-lereng yang curam. Kalau tanah aluvial di tengah-tengah, teksturnya halus dan subur tapi mudah tergenang. Tanah gambut di hilir, bahan organiknya tinggi tapi daya dukungnya rendah, rawan subsidence dan kebakaran kalau kering. Jadi kesimpulannya, karakteristik tanah di Kapuas itu bukan cuma soal kesuburan, tapi juga menentukan kerentanan wilayah terhadap banjir, erosi, dan degradasi lingkungan. Dan yang terakhir itu ada analisis tambahan dari kelompok kami, itu analisis perubahan lahan menggunakan citra satelit Google Earth, dan kita membandingkan citranya di tahun 1990 dan 2020. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, perubahan yang paling terlihat itu berkurangnya tutupan hijau dan berkembangnya area pemukiman dan lahan terbuka, terutama di sekitar Pontianak dan bantaran sungai. Jika dilihat dari foto zoom in yang di bawah, perbedaannya itu lebih jelas. Di tahun 1990, areanya masih lebih didominasi vegetasi, sementara di 2020 sudah lebih banyak pola grid permukiman dan lahan terbuka. Perubahan ini berdampak langsung ke sifat tanah, terutama infiltrasi dan potensi erosi yang bisa semakin meningkat. Nah, jadi di kesimpulan ini tuh eh, aku tuh mau ngebahas kayak menunjukkan gradasi karakteristik fisik dari hulu ke hilir dengan implikasi berbeda di setiap eh, daerahnya, tempatnya, zonanya. Nah, kalau di hulu, Kapuas Hulu tuh dia terlihat lerengnya curam, tadi udah dibilang di awal, dominasi tanah Verasols tadi yang udah dijelasin sama Darin. Nah, ini tuh kondisinya membuat alirannya deras sama sering erosi. Nah, kalau di daerah tengah itu seperti di Sintang sama di Sanggau, itu tuh datarannya tanah aluvial atau fluvisols yang subur. Namun karena eh, posisinya itu di dataran rendah, wilayah ini tuh kayak sering rawan ada genangan pas debit sungainya udah mulai tinggi. Nah, kalau yang terakhir itu di hilir atau di Pontianak Kuburaya, dia tuh terlihat dominasinya tanahnya gambut atau histosols dengan topografi datar. Tanah ini kaya bahan
organik tapi ya daya dukungnya juga rendah sama kurang lebih sama yang daerah tengah. Tapi yang ini tuh karena dia tuh lebih topografi lebih rendah dan lebih di bawah juga, dia tuh lebih sering banjir sama subsidensi tanah juga. Nah, pengelolaan terpadu zona diperlukan untuk menjaga keseimbangan hidrologi das Kapuas secara berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku stop sharing dulu sama aku end dulu. Ntar aku buat yang baru lagi ya biar satu-satu gak usah diedit biar ke save gitu. Aman nggak? Oke. Hmm. Wait ya.